Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini dapat menumbuhkan iman kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, hari Minggu 24 November 2024. Yang berjudul Dalam Dia Ada Hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Rasul dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Putra Ilahi. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Rujukan terang hidup ini, di sini adalah hidup ilahi, eksistensi diri yang kekal dan abadi. Karena Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia dapat memberikan nyawanya dan mengambil kembali. Yohanes 10 ayat 17. Dan karena dia memiliki hidup di dalam dirinya, dia dapat memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21, bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 19. Kata hidup atau Zoe muncul sebanyak 36 kali dalam Injil Yohanes. Sekitar 25% dari seluruh penggunaan kata tersebut dalam Perjanjian Baru. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5, selain merujuk kepada sumber kehidupan di planet kita, kata ini juga dihubungkan dengan keselamatan. Di seluruh bagian lain dari kitab Yohanes, gagasan tentang hidup atau Zoe ini paling sering dinyatakan sebagai hidup yang kekal, janji keselamatan. Lihat Yohanes 3 ayat 15, 16, dan 36, Yohanes 4 ayat 14 dan 36, Yohanes 6 ayat 27, 40, 47, 54 dan 68, dan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Dengan demikian, Dia yang memberikan kehidupan pada saat penciptaan adalah Dia yang sama yang membawa keselamatan, kehidupan kekal kepada dunia yang terhilang. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yang mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Sama seperti ular tembaga yang menggantikan bangsa Israel yang telah digigit ular, demikian juga Yesus menggantikan kita yang telah diremukkan oleh dosa. Dia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang menjadi miliknya. Kristus juga menghendaki agar kita mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Karena itu, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kristus datang untuk menyatakan Bapa kepadanya kita. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18.
Dengan melihat karakter Yesus, kita dapat melihat karakter Bapa. Apakah yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus tentang karakter Bapa? Mengapa pernyataan ini merupakan kabar baik? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kesempatan-Mu. Kami telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Berkati pelajaran ini agar bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Berkati juga pemirsa yang sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat bersama kami. Berkati mereka dalam kehidupannya. Berkati juga mereka dalam kesehariannya. Berkati jika mereka memiliki pergumulan iman dan juga pergumulan kesehatan, Engkau tuntun mereka dan Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, amin.